Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air, di mana saja berada. Berjumpa lagi tentunya bersama konsep kehidupan channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku, bahwa kita tahu pada beberapa hari yang lalu telah terjadi insiden, yaitu persekusi terhadap anggota Banser dan Kiai ya, di Kerawang. Ini yang disinyalir dilakukan oleh para muhibin, ya. Sebab pada saat itu yang dicarinya adalah Kiai Haji Madudin dan Kiai Abbas Buntet, ya, yang diduga bahwa Kiai Madudin dan Kiai Gus Abbas akan menghadiri acara di Kerawang, ya. Nah, kemudian peristiwa itu terjadi dihadang di tengah jalan, ya. Kemudian dilakukan penyerangan, di mana anggota Banser telah dipukuli, ya, dan mobil Kiai Ihsan diruksak, ya, dihancurkan. Dan ini peristiwa sangat brutal dan disinyalir ini dilakukan oleh para muhibin, dan ini, ya, peristiwa ini sudah sepertinya anarkis dan hampir ke gerakan-gerakan PKI ini. Dan kalau kita ketahui, kita dengar atau kita perhatikan, ini adalah akibat dari ulah Rizik Syihab yang kadang-kadang memprovokasi, ya, memprovokasi massa, ya. Sebab beliau Rizik Syihab ini pernah mengatakan kalau ada panggungnya jangan diberi panggung, dan kalau ada kegiatan dibubarkan. Nah, ini adalah satu perintah dari Rizik Syihab, dan ini adalah merupakan satu tindakan yang memprovokasi, ya. Karena para muhibin ini kadang-kadang sudah disuntik mati kalau kata Kiai Abbas, ya. Disuntik mati, tak berdaya, dan otaknya pun kadang-kadang udah terpengaruh oleh apa yang diucapkan oleh Habib palsu itu, ya. Dan ini mengundang, ya, satu kemarahan dari Ketua GP Ansor, ya, di mana Ketua GP Ansor dengan tegas meminta agar hal ini segera dilakukan secara hukum dan memohon kepada pihak kepolisian untuk 1 kali 24 jam dapat menyelesaikan permasalahan ini. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak, ya, apa yang diucapkan oleh Ketua GP Ansor, ya. Kemarin baru satu kejadian di Kerawang, pemukulan, kemudian pengeroyokan anggota kita, kiai kita. Maka kemudian langkah yang kita instruksikan adalah segera kawal proses hukum oleh PC setempat, baik itu Kerawang maupun Bekasi. Dan kita meminta pihak kepolisian 1 kali 24 jam agar menuntaskan siapa dalam pengeroyokan terhadap sahabat-sahabat kita dan kiai-kiai kita. Tetap satu komando, tetap satu barisan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Dan kita mensinyalir memang ada banyak kejadian-kejadian terakhir ini yang juga upaya memprovokasi agar kita kemudian bertindak masing-masing di semua daerah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan,
kita perlu meningkatkan kesolidan, militansi, dan saya ingin bahwa seluruh sahabat-sahabat Banser Jawa Timur dan seluruh sahabat-sahabat Ansor satu komando dengan pimpinan pusat. Setuju? Siap? Oke. Ini menandaskan bahwa kita organisasi yang solid. Tidak mudah orang memecah belah, tidak mudah orang menggerakkan apapun tanpa instruksi pimpinan pusat, sahabat-sahabat sekalian. Di luar itu, kita akan menghadapi satu momentum tadi yang dikatakan oleh Ketua Pimpinan Wilayah. Ya sahabat, seperti itulah ya. Dan itulah ketegasan dari Ketua GP Ansor atau sikap dari Ketua GP Ansor untuk permasalahan persekusi yang terjadi di Kerawang pada malam minggu kemarin ya. Dan mudah-mudahan pihak yang berwenang atau kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan tindakan hukum atau permasalahan hukum yang berlaku ya. Sahabat di mana saja berada, bahwa pada kesempatan tersebut juga ya, pada kesempatan Ketua GP Ansor menyampaikan ini adalah pada acara muktamar ya di Jawa Timur, dan untuk lebih jelasnya mari kita ikuti atau kita simak apa yang disampaikan oleh Ketua GP Ansor pada acara tersebut. Mari kita ikuti, semoga bermanfaat. Kemarin baru satu kejadian di Kerawang, pemukulan, kemudian pengeroyokan anggota kita, kiai kita. Maka kemudian langkah yang kita instruksikan adalah segera kawal proses hukum oleh PC setempat, baik itu Kerawang maupun Bekasi. Dan kita meminta pihak kepolisian 1x24 jam agar menuntaskan siapa dalam pengeroyokan terhadap sahabat-sahabat kita dan kiai-kiai kita. Tetap satu komando, tetap satu barisan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Dan kita mensinyalir memang ada banyak kejadian-kejadian terakhir ini yang juga upaya memprovokasi agar kita kemudian bertindak masing-masing di semua daerah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan kewaspadaan, kita perlu meningkatkan kesolidan, militansi, dan saya ingin bahwa seluruh sahabat-sahabat Banser Jawa Timur dan seluruh sahabat-sahabat Ansor satu komando dengan pimpinan pusat. Setuju? Siap? Oke. Ini menandaskan bahwa kita organisasi yang solid. Tidak mudah orang memecah belah, tidak mudah orang menggerakkan apapun tanpa instruksi pimpinan pusat, sahabat-sahabat sekalian. Di luar itu, kita akan menghadapi satu momentum tadi yang dikatakan oleh Ketua Pimpinan Wilayah, bahwa betul memang momentum ke depan ini kita perlu melakukan redefinisi organisasi, kita perlu melakukan langkah-langkah inovasi, langkah-langkah kreativitas. Kenapa saya katakan demikian? Karena momentum tahun ini adalah momentum terakhir politik elektoral. Pilpresnya bulan Februari dan pilkadanya bulan November. Ini kemudian hanya akan terulang nanti di 2024. Lalu 2025, 2026, 7, 8 tidak ada momentum elektoral apapun. Bahkan sekarang kepala desa pun 8 tahun kepemimpinannya. Nah, ini menyebabkan kemudian organisasi harus melakukan reorientasi terhadap perubahan-perubahan situasi keadaan agar apa? Agar Ansor, Banser Jalur Ansor, solihun likulli zaman wal makan, agar relevan, bisa beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan zaman dan keadaan. Sahabat-sahabat sekalian, oleh karena itu pimpinan pusat merumuskan 9 langkah transformasi organisasi. Kita lihat mana slide-nya.
Kita menyusun 9 langkah transformasi organisasi. Yang pertama adalah kita konsolidasikan, kita integrasikan seluruh kaderisasi di tubuh kita. Baik itu Ansor, Banser, Rijalul Ansor, juga lembaga bantuan hukum. Ke depan siap-siap bahwa seluruh pimpinan PC, juga pimpinan wilayah harus ikut kaderisasi Banser. Oke? Kita ingin menyatukan satu hati, satu komando, tidak ada lagi bahwa yang namanya Ansor, Banser bukan entitas yang berbeda, tapi satu kesatuan. Setuju ya? Kemudian yang kedua adalah dengan dasar tadi bahwa situasi yang berubah. Kita melakukan perubahan paradigma organisasi dan mohon maaf agak kesini sedikit. Merubah mindset, kemudian menciptakan budaya baru, membuat peta jalan baru. Kita ingin bahwa ada perekayasaan besar tentang struktur organisasi kita ke depan. Karena apa? Tugas saya yang paling utama adalah bagaimana membentuk manusia Ansor 5 tahun ke depan. Bagaimana wajah Ansor tahun 2029. Bagaimana wajah Banser 2029. Bagaimana wajah Rijalul Ansor 2029. Itu tugas saya sebagai ketua umum. Maka saya pastikan bahwa saya mewakafkan diri untuk totalitas pada organisasi dengan sahabat-sahabat sekalian. Kita akan melakukan perekayasaan besar bagaimana memunculkan tokoh-tokoh politik yang berkelas, yang kuat, tokoh-tokoh ekonomi, juga tokoh-tokoh sosial. Kemudian berikutnya tentu perlu melakukan organisasi yang adaptif. Rebranding organisasi, mengembangkan model organisasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah ini bagi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin bahwa ketika ketua umum hadir ke banyak tempat, ke depan tidak hanya tugasnya hanya untuk melantik maupun kaderisasi. Karena itu yang kita lakukan selama 90 tahun. Saya ingin ke depan bahwa semua orang yang ingin mengundang ketua umum harus ada plus-plusnya. Sekelas ketua ranting, kalau melakukan inovasi yang luar biasa, kalau ngundang saya, tapi punya inovasi yang luar biasa, saya akan hadir. Tapi kalau pimpinan wilayah tidak ada plus-plus inovasinya, saya urungkan untuk hadir. Apa inovasinya? Macam-macam terserah. Misalnya sambil pelantikan, kemudian Ansor melakukan inovasi peresmian badan usaha, itu oke. Sambil kaderisasi, kemudian Ansor misalnya membuka taman bacaan masyarakat, kemudian menanam panen milik kebun Ansor, atau kemudian menebar benih lele. Di 50 kolam Ansor. Pokoknya apapun inovasinya, itu yang kemudian menjadi tolak ukur ke depan. Setuju? Jadi semua punya kesempatan yang sama untuk mengundang ketua umum. Maka ke depan saya ingin semua sahabat-sahabat berinovasi. Agar apa? Organisasi betul-betul dirasakan manfaatnya oleh kader maupun jamiah NU secara keseluruhan. Saya nggak ingin bahwa kita hanya berkutat pada soal kaderisasi, apalagi ketua umum hadir, hanya pada pelantikan. Saya ingin bahwa banyak inovasi yang muncul di seluruh ranting, seluruh PAC, seluruh PC, dan juga seluruh PW. Karena apa? Ke depan kemudian kalau banyak inovasi, maka setiap tahun Ansor Pusat bisa melaksanakan yang namanya Ansor Innovation Summit, konferensi tingkat tinggi para inovator Ansor seluruh Indonesia. Yang nanti kemudian juara masing-masing kategori inovasi kita bisa carikan bapak asuhnya masing-masing untuk membiayai dan mengembangkan inovasi sahabat-sahabat sekalian. Kemudian berikutnya, nah ini konsolidasi infrastruktur organisasi. Kita ini organisasi kadangkala hanya merekayasa hidup kita per 5 tahunan. Orang yang jadi legislatif,
orang yang jadi pendamping desa, pendamping keluarga harapan. Kita ingin ke depan pola konsolidasi kita rubah. Kita akan melakukan konsolidasi seluruh infrastruktur organisasi. Berapa data Ansor yang memiliki kepala desa, kita kumpulkan. Kita reorientasi, kita bangun satu model bahwa kepemimpinan desa oleh Ansor betul-betul bermanfaat bagi kader dan bisa menjadi pemimpin desa yang inspiratif untuk daerahnya masing-masing. Kita konsolidasikan lagi teman-teman pendamping sosial dari kalangan Ansor, baik itu pendamping desa, baik itu pendamping PKH. Ke depan apa? Bahwa dari pendamping-pendamping ini, sahabat-sahabat tidak hanya berkutat menjadi pendamping, tapi ke depan proyeksikan bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi politisi, juga bisa menjadi tokoh-tokoh sosial-sosial yang hebat. Termasuk penyelenggara pemilu. Kita data kemudian kita konsolidir, baik itu KPU maupun Bawaslu, juga kelompok-kelompok tani dan kelompok-kelompok nelayan, juga anggota legislatif, juga kepala daerah. Jika seandainya semua infrastruktur ini kita data, kita konsolidasikan, kita orientasikan tentang ekonomi, tentang politik, tentang sosial, maka saya percaya bahwa 5 tahun ke depan akan muncul gelombang kelas menengah dari kalangan Ansor. Kelas menengah yang bukan hanya kita dihitung dari jumlah besarnya massa, tapi kelas menengah yang juga dihitung bahwa sebaran kita bisa melahirkan banyak tokoh-tokoh hebat di bidang bisnis, di bidang politik, di bidang sosial, dan yang lain-lainnya. Ini kita konsolidasikan ke depan. Berikutnya. Nah ini, oleh karena itu, untuk menyusun seluruh arsitektur program-program Ansor ke depan, kita membuat satu rumusan platform namanya BISA. BISA itu artinya adalah mampu. Maka kita punya kemampuan mewujudkan seluruh mimpi-mimpi kita, seluruh rencana-rencana baik kita. BISA itu apa? Pertama, bisnis ekonomi. Yang kedua, inovasi teknologi dan media. Ketiga, sumber daya manusia. Dan keempat adalah anak-anak muda. Maka kemudian seluruh program-program Ansor, dari mulai pusat sampai daerah, orientasi pengembangannya pada 4 ini. Di luar tadi soal yang inherent terkait soal kaderisasi dan soal penguatan ideologi kita. Ini pilarnya Ansor masa depan. Kemudian kepemimpinan, ke depan ada satu model baru kepemimpinan, bahwa kita akan melakukan konsolidasi dan mendesain ulang, mereorientasi semua leadership di semua tingkatan, dari mulai PC, dari mulai kemudian PW dan juga para korwil. Kita ingin bahwa seluruh pimpinan PC, bahwa seluruh pimpinan PW punya cara pandang baru, punya kekuatan baru, pengetahuan baru. Soal apa? Soal bagaimana kemudian memanage potensi sumber daya manusia yang ada di dalam. Soal kemudian bagaimana mengelola, mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. Soal bagaimana kemudian bahwa pimpinan kita punya kemampuan komunikasi yang baik, punya kepercayaan diri yang baik, yang tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ini akan kita bentuk 5 tahun ke depan. Kemudian ini satu aplikasi super apps-nya Ansor, bahwa ke depan sambil jalan ada 5 pengembangan. Ini baru pengembangan yang kedua. Kita bikin super apps-nya Ansor, di mana seluruh urusan-urusan organisasi akan terhubung, terkoneksi dengan super apps-nya Ansor. Alhamdulillah Yai, di sini ada ruang konsultasi soal pajak keuangan dan soal LBH. Kemarin banyak masuk pengaduan ke LBH, tapi 70% ternyata beritanya sangat menggembirakan aduannya, yaitu soal perceraian. Nah ini super app-nya Ansor, bagi yang belum mendownload silahkan mendownload. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir, kita akan menggalang diaspora Ansor dunia. Hari ini baru 8 negara, doakan mudah-mudahan tahun ini bisa sampai 20 negara. Kita akan mengkonsolidir, kemudian memberdayakan potensi anak-anak muda NU yang tersebar di berbagai macam belahan dunia. Sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat sekalian, para kiai, para alim ulama, inilah gambaran Ansor masa depan. Mudah-mudahan Jawa Timur
bukan hanya menjadi barometer dari segi kuantitas kuatnya Ansor Banser, tapi juga bisa menjadi lokomotif banyak perubahan-perubahan 5 tahun ke depan, lokomotif inovasi, lokomotif kreativitas, lokomotif pemberdayaan dan lain sebagainya. Saya ingin semua cabang, semua PAC, semua ranting bersiap diri menyambut dan menyiapkan wujud Ansor masa depan kita semuanya. Terima kasih kepada para alim ulama, para sesepuh, bunyai, para senior yang sudah membantu selama ini sahabat-sahabat di Ansor di tingkatan wilayah, cabang maupun sampai ranting. Mudah-mudahan khidmat kita semuanya ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tercatat sebagai santrinya Mbah Hashim Asy'ari dan para muassis masyayikh NU yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum saya tutup, kegiatan konferensi wilayah Provinsi Jawa Timur yang ke-15 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus berlokasi di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo, resmi saya buka. Akhirul Ya, sahabat dan saudara-saudara yang masih mengikuti, mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua GP Ansor dapat bermanfaat dan menambah satu wawasan buat kita, juga bisa merupakan satu hal yang harus kita ikuti ke depan sebagai satu pengetahuan agar kita bisa menjadi lebih baik lagi di organisasi GP Ansor. Baiklah saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua, terima kasih Anda telah mengikuti acara di channel ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.